endapan lumpur, sedimentasi, puing, kayu dan lain-lainnya sekarang sudah dibersihkan dan nanti akan diuruk menggunakan tanah merah. Nah, kita bisa melihat di sisi sebelah kanannya untuk tanggulnya juga kita bisa melihat ya, kondisinya sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Mudah-mudahan bisa segera dibersihkan, dirapikan kembali. Nah, di depan kita ini untuk pemasangan capping beamnya sudah area sebelum dari SPBU atau mendekati pom bensin. Nah, ini untuk pemasangan backing sebagian sudah diisi dengan coran atau konkrit ya, konkrit beton dengan mutu atau kualitas. Assalamualaikum guys, kali ini saya akan bereaksi sebuah video yang sangat keren dan menarik guys ya. Ini adalah sebuah kali, namanya Kali Gabus, berada di salah satu wilayah Bekasi guys. Kali ini dulunya itu kotor, kumuh, sampah di mana-mana, semrawut, tidak tertata, bau busuk ya, dan orang lihat ini kali jijik banget guys. Tetapi sekarang berkat keberanian, berkat nyali dari pemimpin luar biasa Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi, Kali Gabus yang dulunya tidak tertata kini sudah mulai nampak keren ya. Udah mulai cantik guys ya, udah mulai bersih, udah mulai glowing. Jadi menurut saya ini warga Jawa Barat, terutama Bapak Ibu yang tinggal di sepanjang Kali Gabus ini, kalian perlu berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan selamat untuk kalian sudah memilih pemimpin yang tepat, memilih pemimpin yang tegas dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Ini kalau gubernur yang lain saya tidak yakin kali ini bisa sebagus ini. Atau kalau gubernur sebelumnya Kang Ridwan Kamil, ya untuk hal seperti ini pasti beliau malas untuk memperhatikan kebersihan sungai. Tetapi dengan Kang Deddy Mulyadi yang saat ini dimusuhi oleh para elit-elit, dengan keberaniannya, ketegasannya, hasil ngotot-ngotot dengan warga, hasil panas-panasan di lapangan, kini membuahkan hasil guys ya. Dan kali ini kalau udah cantik, udah bagus, mohon ya kepada warga untuk menjaganya dengan baik. Jangan lagi buang sampah sembarangan. Oke guys, kita saksikan dulu sebelum saya berkomentar panjang lebar nanti video yang keren dan menarik, hasil atau progres pekerjaan Kali Gabus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel Desain Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi atau progres dari normalisasi Kali Gabus. Jadi seperti biasa kita akan mengupdate di sore hari, tepatnya di jam 4:30 sore ya, atau jam 5 sore setelah berhentinya operasional para pekerja yang mengerjakan area normalisasi Kali Gabus ini. Jadi video ini diambil pada hari Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Dan kondisi ini setelah hujan deras, kita bisa melihat kondisinya permukaan air cukup naik atau cukup tinggi, namun kita bisa melihat kondisinya sudah mulai turun. Jadi sekarang alirannya langsung bablas atau cepat mengalir ke hilir dari Kali Gabus ini, yang sebelumnya kita sudah update di video hilir ya, yang ada ponton ataupun evakuasi tiang listrik. Dan kita akan coba zoom untuk permukaan air yang tadi sempat tinggi. Kita bisa melihat kondisinya ya. Nah, ini di sebelah kanan yang ada sipel, ini adalah X atau air masih sedikit basah ya, sekitar naik 5 sentian. Namun sekarang kondisinya sudah mulai turun. Nah, ini ada batasnya ya, sipel yang basah bagian atas. Dan kita akan melihat kondisi apa saja yang terbaru di Jalan Raya Gabus dan Kali Gabus. Kita terus fokus mengupdate kondisi normalisasi Kali Gabus atau Jalan Raya Gabus ya, sampai nanti, mudah-mudahan sampai nanti selesainya ya. Dan terus
untuk melihat perkembangan-perkembangan di area sekitaran gabus. Dan ini kondisi di area persimpangan, yaitu yang mengarah ke Kampung Gabus, yang ke kiri mengarah ke jalan irigasi, yang lurus mengarah ke Jalan Raya Sriamur, sebaliknya yang mengarah ke Jalan Gabus Raya. Yang di depan kita ini adalah yang mengarah ke Villa Gading Harapan ya, Harapan 2 kalau nggak salah. Dan yang di bawah ini adalah aliran dari area irigasi. Jadi aliran dari area irigasi ini atau jalan irigasi langsung mengalir ke Kali Gabus tanpa ada halangan. Dan kita bisa melihat tadi di video awal, untuk alirannya atau debit airnya sangat deras dan sangat kencang. Dan untuk kondisi di sisi dari Jalan Raya Gabus, untuk tanah yang kemarin masih berbentuk gundukan tanah yang baru turun dari truk, sekarang sudah digelar atau sudah diratakan di area sisi atau pinggir dari Jalan Raya Gabus ini. Dan terlihat di area kedua atau segmen kedua, spot kedua, untuk tanah merahnya masih terus berdatangan. Dan terlihat untuk air di Kali Gabus ini cukup lumayan bersih. Untuk sampah-sampahnya semakin berkurang. Mudah-mudahan kondisi ini bisa terus terjaga, masyarakatnya bisa saling memperhatikan ya kondisi saluran-saluran air di sekitaran Kali Gabus, dan yang utama agar tidak membuang sampah di pinggir jalan ataupun di Kali Gabus ini, sehingga nantinya ketika buang sampah di area pinggir jalan dan akan ke area Kali Gabus ya, maka nanti kalinya bisa menjadi mampet, bisa menimbulkan banjir ataupun luapan air. Nah, di sebelah kiri kita juga bisa melihat kondisinya untuk gundukan-gundukan tanah ya, atau tumpukan-tumpukan tanah yang terus berdatangan semakin mengarah ke area segmen ketiga. Jadi ini adalah area segmen kedua, yang di depan Pasar Gabus area segmen ketiga. Dikarenakan untuk pemasangan seatbeltnya ataupun capping beam balok beton terputus ya, terputusnya yaitu ada pintu air, jembatan, dan jembatan. Namun untuk kondisi pengecoran dari capping beam sudah panjang ya, sudah sekitar 500 meter lebih dari area pertama kita terbang atau dari persimpangan. Dan untuk kondisi tanah-tanah yang sudah datang nantinya akan diratakan, diisi di area celah-celah dari antara seatbelt dan Jalan Raya Gabus ini. Dan ini kondisi dari area pemukiman ya, kondisi airnya juga mengalir deras, debit airnya mengalir kencang. Nah, ini kita bisa melihat ya, dan airnya juga kita bisa melihat cukup lumayan bersih. Tidak hitam ya. Jadi kita bisa melihat dari hari ke hari kondisi dari Kali Gabus ini sudah semakin membaik. Mudah-mudahan sekali lagi kondisi ini bisa terus terjaga sampai Kali Gabus benar-benar bersih dan bisa mendatangkan ya habitat-habitat ikan, dan ikan bisa hidup di area sekitaran Kali Gabus ini. Air adalah sumber kehidupan, maka kita harus menjaga agar tidak tercemar ataupun kotor ya, seperti tercemar minyak, sampah, oli, lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu kita saling menjaga dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan nantinya juga mudah-mudahan kedepannya untuk bangunan-bangunan liar jangan ada lagi yang dibangun di area bantaran dari Kali Gabus ini.
dikarenakan jika ada bangunan lagi maka bisa dipastikan bangunan liar akan menjamur dan bisa lebih kumuh lagi ya. Jadi sekarang saat ini Jalan Raya Gabus atau Tambun Utara ini sedang ditata sebaik mungkin, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, dan mudah-mudahan Gabus ini bisa lebih maju ya ke depannya ya, dan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dan sekarang kita bisa melihat jika dari atas, dari udara, dari ujung ke ujung pemandangannya sudah lebih jauh, sudah lebih luas, sudah tidak terhalang lagi oleh bangunan-bangunan liar, pohon, dan lain-lain. Mudah-mudahan kedepannya untuk pemerintah daerah bisa menambahkan lampu jalan di sepanjang Jalan Raya Gabus ini ya, agar jika di malam hari penerangannya cukup terang dan tidak samar-samar ataupun gelap. Mudah-mudahan ya semuanya bisa bebenah agar Jalan Raya Gabus ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ini kondisi pemasangan seatbelt sudah jauh ya, ada di sebelah kanan pojok atas, sudah sekitar 500 meter lebih. Dan untuk pemasangan seatbelt sudah hampir mendekati area yang mengarah ke pintu tol Gabus atau gerbang tol Gabus. Dan infonya di hari Rabu tanggal 14 Mei ini tahun 2025 yang mengarah ke pintu tol Gabus akan ditutup total ya. Untuk para pengguna jalan dimohon untuk mencari jalan lain atau alternatif lain. Dikarenakan untuk pemasangan seatbelt sekitaran 2 minggu ya, sampai akhir Mei di sepanjang Jalan Raya Gabus ini. Mudah-mudahan bisa lebih cepat selesai lagi agar lalu lintas bisa lancar seperti semula. Nah, untuk area di pinggir jalan atau di sisi Jalan Raya Gabus ini yang tadinya banyak sampah atau tumpukan-tumpukan lumpur, endapan lumpur, sedimentasi, puing, kayu dan lain-lainnya sekarang sudah dibersihkan dan nanti akan diuruk menggunakan tanah merah. Nah, kita bisa melihat di sisi sebelah kanannya untuk tanggulnya juga kita bisa melihat ya, kondisinya sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Mudah-mudahan bisa segera dibersihkan, dirapikan kembali. Nah, di depan kita ini untuk pemasangan capping beamnya sudah area sebelum dari SPBU atau mendekati pom bensin. Nah, ini untuk pemasangan bikistingnya sebagian sudah diisi dengan coran atau konkrit ya, konkrit beton dengan mutu atau kualitas K350. Jadi untuk material-material yang digunakan pada normalisasi Kali Gabus ini menggunakan kualitas yang terbaik, dikarenakan untuk jangka waktu yang cukup lama atau panjang. Menurut dari info dari mandor yang mengerjakan capping beam ini, mutu K350 atau kualitas K350 ini bisa bertahan hingga 40 tahun ya, sekitar 40 tahun. Untuk kondisi beton atau capping beam balok beton yang untuk mengunci seat pile beton. Dan jika nantinya sudah rapi, sudah bersih, mudah-mudahan semua pihak bisa menjaga kenyamanan, ketertiban, keamanan yang ada di sekitaran Jalan Raya Gabus ini. Nah, untuk pemasangan capping beam sampai yang ada di layar kaca kita ini, atau lebih tepatnya yang mengarah ke SPBU atau pom bensin.
sebagian masih dalam proses pembobokan menggunakan bogem ya, atau palu, dibobok secara manual. Untuk bagian seatbelt dipotong bagian atasnya, dan setelah dilakukan pembobokan atau pemotongan seatbelt, maka seatbelt hanya disisakan besi yang ada di dalam seatbelt ya, atau besi corannya, tulangan-tulangan dari seatbelt, dan tulangan tersebut digunakan atau dipakai untuk mengunci dan tersambung di balok beton ataupun capping beam. Nah, ini untuk kondisi kren yang berwarna kuning masih terparkir di area depan SPBU atau pom bensin, dan masih belum bergeser ke area gerbang tol gabus atau pintu tol gabus ya. Dan terlihat untuk seatbelt beton biasanya di sore hari ini berdatangan, namun kita bisa melihat kondisinya sepertinya masih menunggu ya proses pengiriman dari pabrik seatbelt beton ini. Dan sama untuk yang kren berwarna ungu juga ya, kita bisa melihat kondisinya masih terparkir. Dan terlihat di area bawah ini adalah seatbelt terakhir yang di area jembatan. Nanti untuk crawler crane atau alat berat akan bergeser ke area yang kita lihat ini, atau yang berdekatan dengan pertigaan dari pintu tol gabus atau gerbang tol gabus yang ada lampu merah. Tepatnya di area bawah kita ini ya, yang ada kren berwarna oranye. Dan terlihat juga di area bawah untuk tanah-tanah atau lumpur yang berada di kali gabus ini dikikis kembali untuk meratakan dan memudahkan pemasangan seatbelt beton nantinya. Sebelum dilakukan pemasangan seatbelt, tanah-tanah yang ada di kali gabus ini dirapikan dan diratakan, sehingga nanti ketika dipasang sabuk atau titik, tanahnya tidak bergeser. Oke, segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali guys ya. Saya sangat suka dengan video ini, karena video ini saya ambil dari channel Didi Sang Rival guys ya. Dan di channel itu selalu menampilkan update terbaru atau video-video terbaru progres kerja dari kali gabus ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran ingin menyaksikan kira-kira sudah sampai mana nih pengerjaannya, nah itu teman-teman bisa saksikan di channel Didi Sang Rival ya. Lalu kemudian di situ tadi selain kita melihat pemandangan sepanjang kali gabus, ada narasi atau ada naratornya guys ya. Jadi kita mendapatkan banyak informasinya. Dan ya itu tadi guys ya, seperti tadi dijelaskan atau yang menjadi harapan ke depan, bahwa Bapak Ibu masyarakat yang tinggal di sepanjang kali gabus ini mohon untuk menjaga ya, mohon untuk tidak mengotori, mencemari, membuang sampah di kali ya. Jadi harus ditingkatkan kesadaran kepeduliannya untuk menjaga kali ini. Layaknya kali ini adalah bagian dari kehidupan kita. Anggap saja kali itu adalah keluarga kita. Jadi kita jangan cuma peduli pada diri sendiri, tapi marilah kita untuk menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan ya, terhadap alam sekitar, terutama yang hidup dekat sungai ya, harus menjaga kebersihan sungai. Jangan lagi hilangkanlah jauh-jauh budaya-budaya bobrok ya, budaya-budaya yang kurang bagus, suka membuang sampah di sembarangan tempat, apalagi di sungai. Ya harapannya mudah-mudahan sungai itu
airnya bisa jernih ya, sehingga ikan-ikan bisa hidup di situ. Dan kembali lagi guys ya, sungai yang cantik tadi, kali yang cantik tadi, kali yang indah tadi yang kita lihat dengan gambar drone yang sangat bagus, ya itu adalah hasil kerja dan keberanian, ketegasan, nyali dari Kang Deddy Mulyadi. Andaikan kita atau Bapak Ibu pilih salah pemimpin, gubernur yang tidak bernyali, ketika mau buat kebijakan, ada hadangan, ada protes dari warga, lalu kemudian memilih jalan untuk tidak lagi mau lanjut atau stop atau tidak berani untuk mengeksekusi kebijakan, ya sampai kapanpun kali tersebut atau sungai tidak akan pernah dibereskan. Kalau terjadi banjir, ya itu tadi, rumah-rumah warga pasti akan terendam. Tetapi karena keberanian dari Kang Deddy Mulyadi ini, beliau tidak takut. Silakan warga yang mau protes, mau ngotot-ngototan, dia juga ladeni guys, ya. Dan yang kita kagumi adalah ketika Kang Deddy Mulyadi ini ingin membersihkan, membereskan sungai ataupun kali-kali, lalu kemudian ada bangunan liar di situ yang harus terpaksa digusur karena bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara. Ya, semua warga itu pada akhirnya mereka mengikhlaskan. Mereka rela untuk digusur. Namun hanya ada satu keluarga yang sampai dengan saat ini masih protes-protes, yakni keluarga dari Aura Cinta. Ya, karena di sebelumnya ini saya mereaksi banyak sekali video-video dari Aura Cinta yang diundang di berbagai podcast, di berbagai berita-berita guys ya, di berbagai program televisi untuk terus menyudutkan ya, menjelekkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi hanya keluarga mereka aja nih yang masih protes-protes sampai saat ini. Tetapi warga mayoritas sangat bersyukur, berterima kasih, kalinya udah lancar ya, udah lancar airnya yang mengalir, udah bersih, udah berkurang sampah-sampahnya, udah lebih tertata dengan rapi. Jadi kita lihat mata kita nggak sakit guys. Mata kita lihatnya itu rasa wah adem, indah. Indahnya ciptaan Tuhan. Tuhan sudah mengaruniai kita alam yang begitu indah. Tetapi kadang dengan keserakahan manusia, kita merusak alam tersebut. Makanya jangan heran jika nanti juga alam akan merusak kita. Oke guys, saya kira itu saja. Terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan juga terima kasih ya untuk pemilik video yang saya reaksi. Keren banget mas ya videonya, video drone. Mudah-mudahan mas terus mengupdate perkembangan terbaru dari Kali Gabus ini, sehingga masyarakat terus menyaksikan, melihat inilah hasil kerja dari pemimpin yang punya keberanian. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.